Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Aryansyah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu operating system iOS. iOS adalah singkatan dari iPhone Operating System. Dari nama saya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa iOS merupakan sistem operasi yang dikembangkan khusus untuk perangkat iPhone. iOS dikembangkan oleh Apple, perusahaan yang juga membuat iPhone, iPad, dan juga MacBook. iOS tidak sama dengan Android karena Android adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan secara open source, sedangkan Apple lebih memilih mengembangkan iOS secara tertutup atau closed source. Dan hanya perusahaan berlogo Apple ini yang mengetahui source kodenya. 2007. Sejarah perkembangan iOS dan versi-versinya. 2007 merupakan versi awal dari iOS dengan nama iPhone OS 1. Pada tahun 2007 ini juga iOS pertama kali dikenalkan oleh Apple dengan nama iPhone OS bersama dengan diperkenalkannya iPhone 3G. Pada saat itu, mendiang Steve Jobs berujar bahwa iPhone OS menggunakan basis kode yang sama dengan OS X. Versi pertama iPhone OS ini belum dilengkapi dengan toko aplikasi atau App Store. Semua aplikasi bawaan yang terdapat pada iPhone adalah aplikasi-aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh Apple, mulai dari aplikasi pemutar musik, browser, hingga kalkulator. 2008, iPhone OS 2. Setahun berikutnya, tepatnya pada 11 Juli 2008, Apple mengupdate iPhone OS menjadi versi 2 untuk iPhone 3G. Pada versi kedua ini, iPhone OS sudah dilengkapi dengan toko aplikasi yang kita kenal dengan nama App Store hingga sekarang. Dan versi kedua ini, para pengguna iPhone 3G dapat menambah koleksi aplikasinya dengan mengunduh langsung dari App Store. 2009, hadirnya Copy Paste and AIP atau AIP. iPhone OS terus berevolusi. Pada tahun 2009, muncul iPhone OS 3 yang diperkenalkan bersama dengan diperkenalkannya iPhone 3GS. Pada versi ini muncul fitur yang sangat penting bagi iPhone hingga saat ini, yaitu dukungan in-app purchase, yaitu fitur pembayaran dalam aplikasi. Pada versi ketiga ini juga terdapat fitur copy paste yang sangat membantu para pengguna iPhone 3GS. Di tahun 2010, iPhone OS berubah nama menjadi iOS. Barulah pada tahun 2010, Apple resmi mengumumkan perubahan nama dari iPhone OS menjadi iOS. Pada tanggal 21 Juni 2010 ini, diperkenalkan iOS 4 dengan beberapa fitur baru. Salah satu fitur penting pada versi ini adalah multitasking, yaitu kemampuan untuk menjalankan lebih dari satu aplikasi dalam waktu bersamaan. iOS juga tidak hanya tersedia pada iPhone saja, tapi juga pada iPod Touch yang diperkenalkan pada tahun yang sama. 2011 diperkenalkannya Siri pada iOS 5. Pada 21 Juni 2011, tepatnya pada acara Worldwide Developer Conference, Apple memperkenalkan iOS 5. Banyak sekali fitur baru dan menarik yang ditambahkan dalam versi kali ini. 3 fitur baru yang paling populer dan berpengaruh adalah dukungan iCloud, iMessage, dan Siri. Pada versi kali ini, untuk pertama kalinya para pengguna iPhone dapat mengaktifasi iPhone-nya tanpa menggunakan laptop atau komputer. Jauh lebih praktis. Tahun 2012, diperkenalkannya Apple Maps. Pada 11 Juni 2012, Apple kembali memperkenalkan iOS versi terbaru. Kali ini sudah masuk pada versi ke-6. Pada iOS 6 ini, fitur baru yang ditambahkan adalah Apple Maps. Namun sayangnya respon para pengguna Apple cukup negatif dengan Apple Maps. Versi ini diperkenalkan bersama dengan diluncurkannya iPhone 5. Tahun 2013, iOS 7 diperkenalkan. iOS terus mendapatkan pembaruan, tepatnya pada 10 Juni 2013, iOS 7 diperkenalkan. Pada versi ini banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh Apple, terutama dari segi desain. Tampilan icon dan antarmuka secara keseluruhannya telah berubah menjadi lebih datar. Beberapa fitur tambahan pada versi ini adalah AirDrop, Control Center, serta dukungan Touch ID yang terdapat pada iPhone 5s.
2014, iOS 8 diperkenalkan dengan beragam fitur baru. Pada 2 Juni 2014, iOS 8 diperkenalkan dengan membawa beberapa fitur baru seperti Family Sharing, Continuity, aplikasi Health, dan iCloud Drive. Dan tahun 2015, iOS 9 dirilis dengan beberapa aplikasi bawaan tambahan. Pada 8 Juni 2015, iOS 9 dirilis. Pada versi ini membawa beberapa fitur baru seperti 3D Touch yang dapat digunakan pada iPhone 6s dan 6s Plus. Beberapa kesimpulan juga diperkenalkan seperti news dan berubahnya aplikasi Facebook menjadi wallet. Tahun 2016, iOS 10 muncul. Pada tahun 2016 ini, iOS 10 diperkenalkan membawa beberapa perubahan mulai dari lock screen yang didesain ulang, fitur message baru, dan masih banyak lagi. Pada versi kali ini, Apple juga memperkenalkan AP Siri untuk para pengembang aplikasi. Tahun 2017, iOS 11 diperkenalkan. Selanjutnya adalah versi ke-11 dari iOS yang diperkenalkan pada 19 September 2017 lalu. Pada versi ini, Notification Center dan Lock Screen menjadi satu sehingga lebih mudah dipantau. iOS 12 diperkenalkan pada tahun 2018, tepatnya tanggal 17 September 2018. Versi ini lebih menitik beratkan pada stabilitas dan peningkatan performa. Tahun 2019, iOS 13 diperkenalkan membawa fitur Dark Mode. Apple turut memperbarui tampilan aplikasi foto dan melengkapinya dengan machine learning untuk membuang foto yang terduplikasi. Tapi yang lebih menarik, Apple menghadirkan fungsi pengiriman foto dan video. 2020, iOS 14 diperkenalkan, merupakan versi iOS terbaru saat ini. Pengguna iOS 14 memiliki akses kerja aplikasi tanpa harus mengunduhnya secara utuh. Dalam artian, pengguna dapat mengunduh bagian tertentu dalam aplikasi terkait sesuai tugas yang dibutuhkan ponsel. Ini dapat diakses melalui kode Apps Clips, FNC, QR Code, pesan, dan Safari. Kini pengguna AirPods akan mendapatkan pengalaman baru. AirPods dan AirPods Pro akan memiliki fitur peralihan perangkat otomatis antara iPhone, iPod, dan Mac. Namun khusus versi Pro, iPhone 14 menghadirkan audio spasial yang mungkin pengalaman seperti teater dan lebih imersif. Kelebihan iOS dibandingkan OS mobile lainnya: lebih stabil karena dikembangkan terintegrasi langsung dengan hardware-nya, memiliki toko aplikasi yang solid, berisi banyak aplikasi dan game, terintegrasi dengan produk Apple lainnya seperti MacBook dan iPad, secara rutin diupdate oleh Apple dengan berbagai fitur baru. Kekurangan iOS dibandingkan OS mobile lainnya: hanya tersedia di iPhone, lebih banyak aplikasi dan game berbayar, kode sumber tertutup sehingga kita tidak bisa ikut mengembangkannya, terkadang iPhone versi lama tidak mendapatkan update ke iOS versi terbaru. Oke, sekian penjelasan saya tentang iOS. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.